Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam ini? Saya Indra Uno, kita akan ngobrol santai dengan mahasiswa-mahasiswa yang terdaftar di ENVOY atau Entrepreneurship Youth Development Batch 13 atau angkatan ke-13. Siapa aja sih yang kita akan temui? Nih ya, udah bisa diintip-intip tuh. Tapi sebelum itu kita bahas yang satu ini dulu ya. Oke. Saya pakai ini dulu. Mic dulu ya. Biar lebih jelas. Semoga lebih jelas. Oke. Yes. Oke. Oke, cek sound. Bisa dengar? Libi, waalaikumsalam. Aroma, kalau bukan dari mahasiswa bagaimana Prof? Kalau di program Envoy semuanya mahasiswa aktif. Oke, Riani di Bandung. Jika kita punya usaha makanan, kita sudah tahu usaha kita HPP-nya sekian. Apakah untuk menentukan harga kita boleh menaikkan sesuai keinginan kita atau ada perhitungannya lagi, Pak? Minta masukan ya. Yang paling gampang adalah kira-kira untuk barang yang kita jual ini atau makanan ini dengan kemasan tertentu, rasa tertentu, ini ada nggak pasar yang mau beli dengan harga sekian? Kalau misalnya nggak ada yang punya produk serupa di satu daerah itu, bisa jadi kita bisa menaikkannya sesuai dengan margin yang kita inginkan. Tetapi margin tersebut belum tentu keterima dengan siapa yang akan beli. Jadi selalu sebelum tentukan harga, itu selalu harus tahu kira-kira yang akan beli itu mereka comfortable atau nyaman di harga berapa. Ini adalah yang penting. Terus gampangnya gimana? Ya cari aja saingan yang mirip-mirip, terus lihat harganya berapa. Nah, kalau untuk kuliner itu biasanya marginnya di atas 50%. Ya, biasanya ya dari HPP. Kenapa? Karena apalagi minuman di atas 50%. Ngomong-ngomong minuman, saya ngopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, kira-kira gitu. Jadi selalu nih nomor satu, siapa yang beli dan pada harga berapa yang mereka mau beli. Nomor dua, siapa atau bagaimana mengelolanya dan bagaimana mengelolanya. Ini kalau kita mau usaha ya. Nomor tiga, baru kita tentukan produk kita apa atau jasa kita yang kita mau jual apa. Jawab pertanyaannya harus pertama dulu, nomor dua, nomor tiga. Soalnya kadang-kadang orang loncat langsung ke tiga kan. Nah nanti setelah pertanyaan ketiga baru balik lagi ke pertanyaan pertama. Ada nggak pembelinya? Atau siapa yang akan beli? Aroma, salam, waalaikumsalam. Untuk keluar bagaimana ya? Maksudnya gimana aroma? Oke, sekarang kita lihat. Mudah-mudahan membantu ya, Mbak Riani. Coba kita
Lihat yang lain. Oh, bukan lihat yang lain. Siapa yang akan hadir? Oke, ini yang akan hadir nih. Dari mana? Ada Yoga angkatan 13 dan ada Haki angkatan 7. Wow, udah 6 tahun yang lalu ya. Langsung aja kita panggil ya. Yoga dan Haki. Haki sama Yoga. Oke. Tunggu dulu. Live at alumni. Mana dia? JC Konveksi ada. Sip. Saya undang. Halo Pak, selamat malam. Malam. Yang barusan bilang itu siapa tuh? Haki atau Yoga? Yoga ya? Yoga Pak. Oh, iya Pak. Oke, Yoga, malam Yoga. Haki di mana Haki? Di Jogja Pak. Pak Indra Jogja. kabarnya gimana Pak? Baik, alhamdulillah. Ini terakhir ketemu 6 tahun lalu ya? 2 tahun, kalau nggak salah 3 tahun sih Pak. Ada apa namanya? Gathering di Jakarta waktu itu. Oke, Halo. iya. Oke. Udah lama saya nggak ke Jogja soalnya. Terakhir ke Jogja, baru tahun lalu. Setahun lalu, tapi waktunya pendek sekali. Oke, kalau Haki di mana? Sorry, kok Haki? Yoga di mana Yoga? Saya di gudang Pak. Di gudang di Sidoarjo. Sidoarjo. Mantep. Oke. Ya, yang penting nggak apa-apa di gudang, yang penting signalnya AP. Signalnya gimana? Alhamdulillah Pak. Oke. Kita mulai ya. Makasih Do, udah mau datang dua-duanya ke sini dan meluangkan waktu. Kita mulai boleh? Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi. Pertama, first come first serve. Yang datang duluan Yoga, habis itu Haki. Kenalan pribadi ke teman-temannya. Silakan Yoga. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yoga. Sekarang saya sedang menjalankan bisnis UMKM bernama Alumnea, yaitu pemberdayaan UMKM untuk masyarakat, salah satunya industri alas kaki di Mojokerto. Gitu kurang lebihnya, Pak. Hobinya apa? Alumnea Store, Pak. Enggak, hobinya apa? Oh, hobi. Saya hobinya baca buku, catur, gitu, Pak. Jago dong caturnya. Oke. Jadi kalau sekarang di 13 kita kan full online. Gimana rasanya sampai sekarang? Udah pelatihan ketiga atau belum? Belum ya? Sekarang sudah pelatihan mau terakhir Pak, jadi di bulan Maret ini insya Allah mau pelatihan terakhir, jadi nanti mungkin di bulan Maret ada tahap evaluasi dari pihak Min-Ununya gitu Pak. Oke. Ngomong-ngomong udah kenal sama ini belum? Senior angkatan 7 ini. Baru tadi sih Pak, baru kenal tadi gitu. Oh, pas lagi tes signal ya? Iya, betul. Oke. Ini harus belajar nih dari Haki nih. Ya Ki ya? Wah, enggak Pak. Belum tentu Ini Pak. juga clothing, terus ya fashion ya, sama-sama fashion. Terus omsetnya udah lumayan, udah berapa tuh? Wah, masih Udah sedikit banget Pak. enggak, saya enggak sebut. Udah pokoknya udah berapa tuh? Udah 9 digit. 9 digit kecil. 9 digit berapa coba tuh? Berarti angkanya udah 100 ya. 100. Amin. Nah, ini
Mudah-mudahan Yoga bisa belajar dari Haki juga, mentoring ke Haki supaya dikit lagi nih Yoga, dikit lagi udah bisa menyamai ya. Bayangin ini saling belajar. ini di 6 tahun lalu, ini baru-baru aja tapi udah mau mengejar, masya Allah, keren keren. Waduh. Alhamdulillah. Oke, silakan Haki perkenalan. Nama saya, saya jadi grogi nih Pak. Oke, teman-teman, perkenalin nama saya Ahmad Abdul Haq. Biasanya teman-teman manggilnya itu Haki. Saya dari Jogja. Cuman lahirnya di Banyuwangi. Kebetulan si kakek itu asli Jogja, jadinya saya kembali ke Jogja. Oke. Haki, suaranya di saya bagus gitu, tapi saya khawatir teman-teman yang lain agak-agak terlalu lembut, terlalu Jogja gitu loh, terlalu Jogja. Jadi harus tapi sedikit lebih keras, oke? kurang keras Pak ya? Dengar nggak, Haki? Oke Pak, dengar Pak. Tapi suara saya jelas nggak Pak? Suaranya alon-alon nih. Oke. Siap. Biar teman-teman kedengaran semuanya. Oke. Jadi akhirnya kembali ke Jogja ya, sama kakek, betul ya? Iya Pak. Cuman kakeknya sudah almarhum. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oke, nah kita langsung aja ya. Siapa? Tujuan salah satu muncul di acara live Instagram Ngobrol Santai itu adalah promosi. Walaupun saya yakin promosinya sih udah jago sendiri ya, tapi nggak apa-apa, di sini promosi deh. Dimulai dari Yoga. Gimana beli produknya, apa, belinya di mana, harganya berapa, kalau mau kerja sama gimana, kontak siapa, dan seterusnya. Tulis handphone, nomor HP, dan seterusnya. Oke Yoga, silakan. Oke, mau kan? Jadi saya sedang merintis, membangun sebuah industri alas kaki di sepatu di Mojokerto. Nah, ini adalah salah satu produk yang kami buat. Nah, ini adalah salah satu Wih, saat pandemi gitu. Nah, untuk Instagramnya itu ada di Alumni Store dengan 25.000 followers gitu. coba saya cek dulu nih. Bener nggak nih kata-katanya Yoga? Cek. Seputar. Oke, alumni store ya? Yap. Atau live at alumni? Alumni Store untuk Instagramnya. Yang ini untuk karir. Oh, ada 2 usaha ya? Oke, benar. 25,3 ribu Kak pengikutnya. Masya Allah. Nih, betul ya? Betul, Pak. Oke. Ini biasanya kalau yang pembelian lewat IG ini berapa banyak? Terakhir tercatat per bulan itu sekali kiriman, sebulan itu sekitar 7.000 sampai 9.000 paket per bulan, Pak. Gitu. Wow, 5.000 pasang. 5.000 paket. Jadi kan ada banyak. Betul. Jadi kadang ya 5.000 alamat. Oh, paket. Berarti lebih dari 5.000 pasang dong. Ya, betul. Masya Allah. Terus
mereka datang sendiri kucruk ke Instagram atau mereka dengar dari mana atau ada pasang iklan? Untuk trafficnya kami punya 50 distributor, 4 gudang. Nah, 4 gudangnya itu mempermudah saluran distribusi itu. Terus selain itu kami juga melakukan paid juga Pak. Biasanya melakukan paid Instagram, lalu paid Facebook dan juga endorse selebgram gitu. Oke. Di Alumnia Store ini aku tadi cari sepatu itu kok nggak ketemu ya? Iya untuk jadi memang untuk Alumni Store itu lebih ke soft selling gitu Pak. Oh, soft selling. Oke. Kalau gitu saya lihatnya di Linktree-nya, betul ya? Yap, Yang mana yang paling banyak kejualan? Shopee atau Tokopedia? yap. Jadi untuk yang marketplace Shopee, tapi biasanya kita melalui WhatsApp yang melalui distributor itu Pak. Oke. Oke. Wow, ini apa nih? Rok panjang. Oh, jualan rok juga. Yap, betul Pak. Oh, jadi isinya apa aja nih? Ada rok, ada ikat Ada pinggang. hmm, Oh, pokoknya segala sesuatu yang terkait buat ospek gitu ya, bukan? hmm. Yap, betul Pak. Wow, keren. Oh iya. Ini sepatunya aja harga 30.000, sepatu warna hitam udah 92 terjual di sini. Rok Betul. panjang udah 288. Yap, itu yang untuk Shopee. Terus ikat pinggang 648, lebih banyak lagi nih ikat pinggang. Yap. Wah, keren. Oh, ini ada yang lebih tinggi lagi nih. Baju ospek, baju formal 1.600, 1.800 terjual. Yap. Masya Allah, keren. Nah, mereka itu ujuk-ujuk datang ke sini atau harus ngiklan juga di Shopee? Kalau Shopee sebenarnya lebih jarang, kita ads-nya lebih banyak di ini sih Pak, lebih dari Instagram, Facebook dan juga jaringan distributor itu. Jadi pengirimannya biasanya kontaknya itu bisa melalui WhatsApp gitu. Untuk yang marketplace itu biasanya directnya itu langsung customer gitu. Nah, sementara untuk jalan kita paling besar itu melalui WhatsApp dan jaringan distributor tadi yang 50 distributor dan jaring 4 gudang gitu. Oke. Nah, ini kan lagi lagi promosi ya. Tadi kan cuman sepatu yang dipromosin, yang lain-lain mau dipromosin nggak? Banyak sih Pak sebenarnya untuk penjualan kita. Salah satunya kemeja, rok, celana, dan itu sudah lengkap semuanya gitu. Jadi untuk yang paling menonjol memang itu untuk produknya gitu Pak. Oke. Harganya terbilang terjangkau sekali dong ya, harusnya. Yep. Oke. Terus kalau mau kerjasama gimana? Nah untuk kerjasama nanti bisa melalui link yang ada di Alumni Store. Jadi nanti di situ ada draft untuk kerjasama. Nah untuk pembagian hasilnya nanti bisa kontak admin yang ada di bio. Gitu. Berapa menarik menjadi apa, distributor atau resellernya yoga? Jadi untuk saluran distributor kita ada 50, terus untuk karena kita mempunyai 4 gudang, 2 di Jawa, 2 di Sumatera. Oleh karena itu untuk pengiriman di Jawa dan Sumatera itu gratis ongkir. Jadi kita udah tanggung semuanya. Jadi mereka tinggal cari customer aja, terus kita tinggal kirim aja, gitu Pak. Oke. Untuk komisinya itu berkisar antara 10 sampai 20% di luar bonusnya, gitu. Di luar bonus. Yap. Oke. Nah, sekarang yoga semester berapa sih? Saya semester akhir Pak. 8 berarti ya? Yap. Usianya? 20 tahun. Kok cepet banget sekolahnya? Iya, saya SMA-nya akselerasi. Oh, jadi umur 17 udah masuk kuliah dong? Oh iya, Masya Allah. Kuliahnya di mana yoga? saya di ITS Pak. ITS.
Keren. Ambil Saya teknik geomatika. teknik Geomatika. apa tuh? Kok saya baru dengar? Jadi itu geodesi. Jadi kalau istilah umumnya itu teknik geodesi. Jadi sebuah Ya. disiplin ilmu untuk mempelajari bumi atau pemetaan gitu Pak. Memang untuk jurusannya itu hanya spesifik dan nggak semua kampus itu ada jurusan itunya gitu Pak. Jadi lumayan sedikit untuk jurusan itu di semua kampus di Indonesia. Nanti kalau udah selesai, udah lulus, mau usaha terkait geomatika atau enggak? Untuk usahanya saya mungkin saya akan melanjutkan yang saya lakukan sekarang ya Pak dari 2018 itu yang running sekarang gitu. Oke, geomatikanya untuk orang tua aja jasanya Ya, atau kakek? ya mungkin untuk pengalaman karir teman-teman gitu sih. Oke, pengen tahu aja nih pilihan pertama bukan geomatika. Ya jadi untuk pilihan pertama saya di teknik kimia, terus yang kedua itu, terus yang ketiga manajemen bisnis. Oke, ada lagi yang mau ditambahin buat promosinya? Sudah Pak, cukup. Oke, nah sekarang giliran Haki, silakan Haki. Oke, tadi udah perkenalan. Bisnis saya itu bergerak di bidang konveksi. Jadinya fokus utamanya itu di kaos sama sama kemeja PDH itu loh Pak, yang biasanya buat di pabrik-pabrik gitu. Cuman fokusnya yang paling PDH. utama tuh di kaosnya. Oke, kaos yang premium. Jadinya untuk produksi kaos, jasa pembuatan kaos untuk yang premium seperti itu Pak. Simpelnya seperti itu Terus Pak. regone piro? Untuk harganya itu 65.000 per piece. Minimal produksi itu 12, mulai 12 piece, 24 sama 100 piece. Gitu Pak. Oke. Terus selama ini lebih banyak B2B atau B2C? YouTube itu gimana Pak? Yang beli orang yang dagang lagi gitu loh. Oh, jadinya untuk pemasaran kita itu kita ada tim sales di setiap daerah terutama di seluruh Jawa sama Bali. Ada juga yang ada di Sumatera, ada yang di Kalimantan, di luar Jawa juga ada. Jadinya untuk pendekatan sama customer itu untuk konveksi itu sedikit susah Pak. Makanya kita membuat tim sales dengan cara ya itu Pak. Di grogi Pak. Opo, jangan grogi. Minum dulu, minum. Oh iya Pak. Minum dulu. Saya temenin lah. Saya temenin. Bismillah. Minumnya jauh ya Pak. Panggil. Udah nikah belum? Haki? Belum Pak. Oh, Insya jadi Allah sekarang tahun depan ini. Amin. Ya Rabbal. Dapat Untuk orang envoy juga bukan? Oh bukan Pak. Orang info mana yang mau sama saya Pak? Loh, ini Tukul bilang semangat gitu. Oh iya, waduh. Oke, saya jawabin dulu deh. Nih ada dari Surabaya, Buma, OKOC Distribution Center. Waalaikumsalam. Amin, sama-sama. Semoga sehat selalu. Terus ada Nining. Waalaikumsalam. Terus siapa nih? Oh ya, udah barusan Tukul. Ada Bang Alex Dato. Apa kabar Bang Alex? Dan baru masuk project officer-nya Envoy, Agung Rangkuti. Keren.
Agung. Kirain nggak datang, Bung. Gimana, Bung? Oke, nah jadi semua penjualannya Haki itu melalui tim sales ya, betul ya? Tidak semua sih Pak, tapi hampir 70% itu dari tim sales gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang paling dekat sama customer itu ya tim sales itu, tim sales di setiap daerah-daerah gitu, Pak. Oke, jadi 70%. Sisanya dari mana? 30%. Sisanya itu dari iklan sendiri, iklan terutama di Facebook Ads. Terus kemarin sempat juga endorsement juga, terus sama apa masang reklame itu Pak, reklame kecil di daerah-daerah dekat-dekat ya, Pak. Sama yang kemarin Oke, itu customer yang lama, jadinya dulu ada customer lama itu suka repeat order seperti itu. oke. Jadi, oh itu jadi bukan baru, maksudnya yang udah jadi pelanggan gitu ya, betul ya? Ya, jadi pelanggan tetap. Oke. Nah, eh, kalau ada misalnya ya orang yang lagi denger-denger ini, terus mereka bilang, ah pengen kerja sama Haki, itu terbuka nggak? Terbuka sekali Pak, itu sangat terbuka sekali. Nanti bedanya apa namanya, bedanya kerja sama-sama kita itu ini sedikit rumit Pak, cuman seperti ini. Alurnya itu seperti ini, jadinya ada orang mau daftar tim sales di daerahnya. Nanti kan ada potongan harga sekitar 10.000 nih Pak untuk dia, jadinya kita itu gajinya dari potongan harga per piece-nya itu, ibaratnya satu piece-nya itu 65 dapat potongan harga 5.000 sampai 10.000. Nah, kalau dia dapat 24.000 berarti 5.000 atau 10.000 itu dikalikan 24.000 itu. Lah, nanti ketika yang apa namanya, yang dia pesan, dia dapat customer dan customer sudah kita backup datanya, suatu saat ketika customer itu repeat order, itu si sales itu kita tetap kasih per piece-nya itu 10.000 sampai 5.000 sampai 10.000 tersebut Pak. Jadinya ibaratnya bulan ini dia dapat order nih 24 piece dengan gajinya dia itu 5.000 sampai 10.000 per piece-nya. Suatu saat si customer-nya dia itu pesan lagi, berarti dia nggak kerja pun dapat uang dari commission gitu Pak. Oke, jadi sekali kerja aja kesononya terima terus gitu, kira-kira gitu ya? Terima terus. Jadinya dia punya customer sendiri gitu. Oke. Jadi Dan kan itu biasanya resmi. orang kalau jualan cuma sekali aja dikasih. Kalau dia repeat, dia nggak dapat lagi gitu. Ya, kalau tim sales ini dia ada customernya dia repeat, dia tetap dapat gaji itu Pak, enaknya gitu. Oke, boleh tahu nggak penghasilannya sales itu range-nya berapa? Range itu apa? Rentangnya berapa? Ya itu Pak, kalau harganya 65.000, kita kasihnya itu 5.000 sampai 10.000 Pak. Tergantung kinerjanya dia. Oke, sales terbaiknya Haki per bulannya dapat berapa kira-kira? Itu Ancar-ancar. pernah sampai 1.000 itu pernah, tapi jarang-jarang sih Pak. Berapa tuh kalau 1.000? Kalau 1.000 berarti ya tinggal ngalikin aja 65.000 dikalikan 1.000 gitu. Saya hitung Dia dulu. dapatnya berapa? Yang masuk kantong dia berapa? Berarti saya hitung dulu Pak ya, pakai kalkulator Pak ya. 5 juta 1.000. kalau dapat 5.000. Oh iya Pak. Betul? Iya Pak, kalau 5.000 dia dapat 5 juta. Kalau 10.000 dia dapat 10 10. juta seperti itu. Oke. Itu kalau dia berhasil menjual 1.000 potong ya, 1.000 1.000 piece. potong piece. Oke.
Lumayan tuh. Kalau berikutnya bulan depannya lagi dapat 1.000 lagi, dia udah 2 kali lipat tuh. Umumnya itu kalau customer itu repeat order, Pak. Enaknya tuh di situ. Jadinya dia mungkin awal-awalnya agak susah nyari customer, cuman kalau ketika customernya dia repeat order, dia nggak kerja pun dapat uang. Jadinya Jadi buat motivasi dia. ada nggak salesnya Haki yang 3 bulan dapat order, terus abis 3 bulan dia udah nggak kerja lagi, udah nggak Ada, Pak. jualan lagi? Ada. Oh ada. Itu tak ada seperti itu. Tapi kita ada MOU-nya. Nanti kalau dia sampai 2 bulan itu nggak dapat nggak dapat orderan, kita langsung out. Karena dia itu sistemnya sistem kontrak. Ibaratnya dia jadi karyawan resmi Jogja Clothing, tapi JC Konveksi tapi jarak jauh gitu. Oke oke. Ya berarti dia harus terus menjual ya setiap bulannya, Iya, kira-kira? harus menjual minimal 2 bulan. Ketika bulan berikutnya dia nggak jualan nih, tapi si pelanggannya tetap repeat order, berarti dia nggak dapat sanksi itu, Pak. Oke oke Gitu. oke. Karena nggak setiap bulan repeat Ah order ya, ya. iya Pak. Betul. Oke, paham paham paham. Ada pertanyaan dari Yoga? Wah langsung aja. Itu Pak, Yoga. yang membantu. Nah, Yoga mirip-mirip nggak distributornya yang 50 itu? Eh, bisa dibilang iya sih Pak. Jadi memang untuk distributor memang tidak semua aktif ya. Nah kami biasanya melakukan mentoring. Jadi ada Zoom meeting kenapa untuk masing-masing distributor itu achieve, ada yang nggak achieve. Jadi ya sebenarnya ada yang achieve-nya luar biasa seperti yang maksudnya bilang tadi. Jadi untuk bisa dibilang ya itu sih. Jadi kita maksimalin yang achieve-nya itu luar biasa, terus kita terapin di beberapa distributor yang lain gitu sih. Oke. Ya, ada yang mau ditambahin buat Haki promosinya? Cukup sih Pak, mungkin. Kebetulan kebetulan ini kan besok 9 Maret itu ulang tahun perusahaan ini, Pak, sekaligus ulang tahun saya. Nah, itu mau opening eh, produk baru. Seperti itu. Kalau ini kan fokusnya ke konveksi. Besok itu fokusnya ke eh, distro sama kaos polos. Kita mau buka toko, Pak. Seperti itu. Untuk Jadi produknya usianya berapa tahun? apanya, Pak? Saya apa? Usia tokonya tuh? Oh, mulainya itu sebenarnya 2012. Namun 2012 itu namanya masih belum itu. Kita ganti nama resmi dari Jogja Clothing itu 2014. Jadi JC Konveksi gitu. JC Konveksi. Itu kan sebenarnya kan namanya Jogja Clothing. Jogja Clothing itu ada yang bagian konveksi, ada yang bagian distro, sama ada bagian kaos polosnya, Pak. Seperti itu. Oke oke. Selamat milad ke berapa tuh? Ke 8 ya? 27. 278, Pak. Oh, itu buat yang Haki sendiri, tapi untuk tokonya Oh 8 iya. ya? Oke teman-teman, buat ada yang pengen dapetin harga spesial, langsung loncat ke JC Konveksi karena itu adalah hari ultahnya Haki. Minta ditraktir, khusus yang di Jogja. Yang di Jogja sini aja. Minta ditraktir nasi kucing. Oke, nah kalau udah nggak ada tambahan lagi, sekarang kita punya sekitar 20 menit. Saya mau Yoga berbagi cerita dalam usahanya yang pahit-pahit. Nah, silakan. Oke. Monggo.
Cek, cek, cek. Yoga, Iya, halo, iya Pak. lanjut. Jadi untuk Lanjut. Udah aman, aman. Oke, Oke, baik Pak. Jadi Aku bisa denger oke. kok. Jadi kemarin untuk pahit-pahitnya ya Pak, untuk selama saya memulai bisnis itu sebenarnya waktu pandemi gitu. Jadi waktu itu saya mau ada jadi sisa laba usaha itu mau dibukain percetakan gitu di dekat ITS. Nah, ternyata waktu pandemi itu datang dan akhirnya udah sewa ruko, udah beli mesin fotokopi, ternyata belum belum buka sampai sekarang gitu Pak. Jadi istilahnya itu masih nyangkut gitu Pak. Oke. Jadi potensi kerugian piro. Sekitar masih puluhan juta sih Pak. Oke. Itu semuanya semuanya bisa dicari jalan keluarnya nggak? Nah, sebenarnya titik balik kan saya bisnis yang sekarang ini, nah itu mau kembangin usaha yang lain. Nah, ternyata waktu pandemi itu malah omset saya itu justru naik karena distribusi produknya kan melalui online. Sementara kalau misalnya offline itu malah kita harus buka stand, booth dan sebagainya. Itu kita titik baliknya sih waktu online itu sih Pak. Jadi omsetnya justru naik 3 sampai 4 kali lipat gitu. Masya Allah. Karena orang nggak beli di toko gitu, tapi belinya di online shop ya, all shop ya. Betul, Oke. betul Pak. Nah, yang rencana fotokopi itu akhirnya gimana? Terbengkalai atau satu Nah, waktu akan dijalankan? ya di Surabaya dekat ITS. Jadi tempat sewanya itu dialihkan ke tempat penyewa yang baru gitu Pak. Tapi kan saya sudah DP terus disewain ke yang lain gitu. Jadi istilahnya itu ditunda dulu. Nanti misalnya kuliahnya sudah mulai offline baru bisa buka gitu Pak. Oke, oke. Jadi menunggu menunggu waktu yang tepat ya. Tapi apakah barang-barang yang sudah dibeli itu jadi nggak kepake atau gimana? Belum dipakai Pak. Jadi untuk mesin fotokopinya itu masih di gudang gitu. Terus komputer, printer itu masih ada di gudang gitu. Oke. Dan nggak mau dialihin atau banting setir ke yang mana gitu nggak? Disewain atau apa gitu? Eh, saya sih saya sih tetap melihat mungkin peluang yang lain nanti. Ya saya sih berdoa yang baik-baik sih gitu Pak. Jadi kalau misalnya nanti offline ya sudah, kalau misalnya tetap online ya sudah, saya tetap menjalankan yang sekarang gitu sih. Oke. Yang penting mesinnya dijaga terus, dipelihara, dipelihara. Supaya Ya, nanti saatnya satu saat jalan lagi ya dia masih sehat. Oke, Skies Bogor, selamat datang. Oke, kita sekarang nanya pertanyaan yang sama ke Haki. Ayo Haki. Oke, siapa? Kalau saya itu sebenarnya menurut saya nggak ada yang pusing ya Pak waktu apa namanya terpuruk atau gimana itu menurut kalau saya nggak ada yang pusing sih. Maksudnya mungkin udah terbiasa eh, bangkrut, udah terbiasa nggak punya uang, jadinya udah biasa aja gitu Pak. Cuman kemarin waktu corona itu sih kita ya jujur saja kemarin kita sempat berhenti sekitar hampir setahun. Cuman berhentinya itu malah kita bisa beli barang-barang mesin-mesin baru, pembenahan manajemen.
pembuatan desain baru, seperti itu Pak. Jadinya teman-teman konveksi itu banyak yang hampir collab semua Pak. Jadi di Jogja itu sekitar ada 500 konveksi itu 70% itu dia collab. Nah, kita yang beli barang-barangnya kan mereka yang jual barang-barangnya ini harganya lebih murah kita beli gitu aja Pak. Oke. Apa karena nggak ngerasa pahit itu karena nerimo terus gitu nggak? Nerimo terus gitu. Sebenarnya sih kalau mindset saya itu semakin banyak gagal itu semakin, menurut saya Pak ya, semakin banyak gagal itu semakin baik. Jadinya ketika ada masalah ya kita jalanin aja, kita lanjut saja, yang penting jangan menyerah gitu aja, tetap di bawah happy gitu aja sih Pak. Namanya usaha itu untung rugi sudah biasa gitu. Itu menurut saya. Berarti iya betul. Berarti waktu pandemi itu di 2020 ya, itu Ya. berhenti 1 tahun, berarti tabungannya cukup dong buat beli-beli itu yang Jadinya kan sebelum ada pandemi ya, kita sudah bisa mengira-ngira ya, menganalisis lah. Jadinya besok itu mau ada pandemi seperti ini, kita sudah ada tabungan sekian. Jadinya untuk hidup sekitar 2-3 tahun sudah kita siapkan untuk si Jogja JC konveksi ini Pak. Jadinya ketika ada pandemi ya biasa saja, malah kita bisa membeli perusahaan-perusahaan yang collab itu Pak, barangnya kan lebih murah gitu. Oke. Ini inspiratif nih Haki. Soalnya yang kolaps itu biasanya overhead-nya nggak ketutup. Biasanya overhead-nya itu karena dia uangnya misalnya ya, uangnya pinjeman gitu, harus ngembaliin. Terus karyawannya jalan terus atau nyewa tempatnya, itu dia harus bayar biaya terus. Kalau yang kemarin Haki lakukan itu ada nggak yang barusan saya sebut gitu? Untuk karyawan sih gini Pak, hampir mayoritas karyawan itu masih teman lah Pak. Maksudnya kita semua karyawan di sini itu kita anggap teman. Jadinya ketika kita ada masalah perusahaan, jadinya mereka itu bisa memahami gitu Pak. Jadinya karyawan di sini itu saya bebaskan. Mau nginep di sini silahkan, mau main, mau bakaran, mau apa di sini saya persilahkan Pak. Jadinya ketika saling mengerti lah, ketika si karyawan ada masalah kita tangani bersama. Ketika perusahaan ada masalah, mesti mereka itu bisa memahami kondisi dan situasi seperti ini. Tempat ini nyawa nggak, Haki? Tempat ini nyewa Pak. Oke. Kita ada 2 tempat, yang satu di produksi mesin, yang satu di kantor plus produksi yang kaos itu Pak. Jadinya ada kan kaos kan ada yang bagian mesin, ada yang bagian yang manual Pak. Oke. Kalau nanti waktu itu saya belum pernah mampir di tempatnya Haki ya. Waktu saya ke Jogja Belum, beberapa tahun lalu. Belum ya? Belum Pak. Oh, belum. Boleh Pak, monggo. Monggo ya. Boleh ya? Oke, Boleh siap. Pak. Siap. Oke. Nah, ini segmen terakhir sebelum kalimat penutup. Segmen terakhir yoga, ini mentoring nih, terkait mentoring pendampingan. Yoga dan Haki, silahkan kalau punya pertanyaan ke saya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Silakan Yoga. Oke. Pertanyaan umum sih Pak, manajemen waktu untuk teman-teman yang lagi kuliah sambil jalan bisnis aja sih. Harus konkret apa yang dihadapi. Supaya saya kebayang jawabnya harus gimana. Iya sih, jadi kan sekarang saya lagi di semester akhir, jadi kadang istilahnya melihat teman-teman yang sudah berprogres mengerjakan skripsi tapi saya belum. Nah di situ sih gitu sih Pak, jadi kadang sometimes mau ngerjain skripsi tapi di sisi yang lain ngembangin bisnis gitu sih Pak. Oke.
Nah, urusan soal khusus skripsi nih ya, saya punya cerita dari pengalaman saya sendiri nih. Saya nulis disertasi itu ketiban-tiban kerjaan lain, kira-kira gitu. Akhirnya yang bisa mendorong saya untuk menyelesaikan, selain didoain orang tua, istri, pokoknya dibilang selesaiin, terus promotor, sebutannya promotor ya, atau pembimbing, itu yang betul-betul bikin saya gerak itu adalah karena nggak mau DO. Jadi kalau kalau masih ada semesternya yang ya sepertinya ya kayaknya saya bayar aja uang semesterannya, tapi kan habis, masa studi itu habis. Nah ini nggak boleh diikutin. Jadi waktu itu akhirnya saya lulus kira-kira 4 hari sebelum masa studi habis. 4 hari itu berarti misalnya gini ya, hari Jumat DO dah drop out gitu. Hari Senin dikasih lulus di ujian terakhir. Nah itu jangan diikutin, ya jangan diikutin. Kenapa? Karena saya menunda, bukan karena nggak bisa ngerjainnya, nggak ada time management, ditunda aja gitu, nggak dikerjain. Ya sampai akhirnya terpepet DO. Wah kalau DO itu harus masuk lagi itu dengan NIM baru, nomor induk mahasiswa baru. Wah repot lagi tuh. Akhirnya dari situ ya terpicu lah. Dan sebenarnya kalau dikerjain sehari nggak usah sepanjang hari, sehari mungkin 2 jam 3 jam gitu ya, dikerjain terus itu kira-kira 2-3 bulan selesai. Seluruh disertasi yang 200 halaman itu 2-3 bulan selesai. Ya, dan sekarang saya lagi mau dipublikasi nih, dicetak. Yang cetak temennya Yoga di angkatan 13. Namanya Laditri ya. Begitu udah diedit sama dia, jadinya 400 sekian halaman. Saya bilang, nggak apa-apa. Yang penting dipublikasi, orang bisa baca atau orang bisa minimal cari ISBN. Nah, ini ada temennya Yoga nih, katanya dijoki aja Kak. Gitu. Nggak boleh joki. Maksudnya gini, joki kalau dalam artian ada temen yang bantuin analisa statistik boleh, terus ada temen yang bantuin ngumpulin jurnal, terus referensi boleh, terus kita diskusi sama mereka boleh. Tapi yang nulis, terus yang final edit harus Yoga sendiri. Terus baru yang ujian ya Yoga sendiri gitu ya. Jangan dijokiin juga. Jadi maksudnya joki itu seperti itu. Nah, ada kayak kembali ke pertanyaannya Yoga. Time management. Sesuatu yang kita sebut sebagai sumber daya itu ada harganya, betul ya? Misalnya bikin sepatu, ada solnya, ada kulitnya, ada dan lain-lain. Itu ada harganya nggak? Ada ya. Terus tukang ngerjainnya, ngerjainnya di mana? Tanggulangin ya. Nah, itu juga honor gone gitu ya. Jadi ada harganya. Tapi kita suka lupa nih
suka lupa, sumber daya waktu atau time itu nggak ada harganya. Kenapa? Bukan karena dia tidak bernilai, tapi dia tak ternilai. Maka itu kalau di Islam ada suratnya khusus tuh, demi masa wal as, sesungguhnya kita semua merugi, kecuali, nah supaya nggak merugi harus masuk dalam kecualinya. Nah artinya gini, harga biaya-biaya itu aja kita hitung gitu, kita catat, betul ya Yoga ya? Dicatat nggak semuanya? Harus mau catat sumber daya yang tak ternilai ini, yaitu waktu. Contohnya gimana? Contohnya adalah nggak usah dipikirin, setiap hari seminggu 2 minggu ke depan Yoga tulis dari mulai bangun sampai tidur aktivitasnya apa aja, dari jam berapa sampai jam berapa dikerjain. Nggak usah dipikirin, pokoknya catat aja, catatnya tuh nggak usah pakai tangan, tapi pakai WA aja, nggak ada masalah ya, WA atau bahkan catatan ada khusus aplikasinya, time management namanya, application time management. Itu hitung aja. Nanti kalau udah 2 minggu, ya udah 2 minggu, terus lihat, dipilah-pilah, lihat 5 aktivitas terbanyak yang dilakukan oleh Yoga itu yang produktif terhadap tesis atau bukan. Ya. 5 teratas. Dilihat yang 2 minggu itu jamnya itu yang paling banyak dipakai sehari-hari, itu aktivitasnya apa aja. Disortir gitu ya, dibikin prioritas 1, 2, 3, 4, 5, di list gitu, dibikin daftar. Kalau misalnya 5-5-nya nggak ada hubungannya dengan tesis, atau 5-5-nya bahkan ya nggak ada hubungannya dengan kita berbisnis, nah itu kita mulai harus mikir 2 minggu berikutnya, tetap mencatat, tetapi kita mulai sadar, oh harus melakukan apa aja. Itu cara time management yang paling efektif. Kuncinya harus self-discipline dalam mencatat. Karena nanti kita akan analisa hasil catatan kita setelah seminggu, 2 minggu gitu ya. Seminggu sebenarnya cukup, nggak perlu 2 minggu. Tapi dari situ kita timbul kesadaran. Mudah-mudahan membantu juga. Oke, nah sekarang giliran Haki. Silakan Tan. Saya itu kan punya cita-cita itu perusahaan ini bisa bisa sangat berpengaruh di Indonesia, Pak. Nah, tips and triknya Pak Indra Uno itu bagaimana Pak bisa menjadi perusahaan korporat besar itu, Pak? Apa harus nikah dulu atau seperti itu? Salah satunya ya, karena menikah itu pohon rezekinya adalah kombinasi dari 2 pohon rezeki. Nah, tapi kombinasinya bukan 1+1. 1+1, ingat loh kalau di Islam itu 1+1 kira-kira 27. Pinjem konsepnya sholat. Jadi derajatnya berlipat gitu ya, berkahnya. Dan mungkin nggak semuanya dalam bentuk materi. Bisa dalam bentuk ketentraman, kesenangan, dan seterusnya. Ya, intinya adalah nikmat. Tuh, kata Kak Emma, betul, nikah dulu. Nah, ini siapa tahu Kak Emma punya calon nih buat Haki di Jogja nih. Kak Emma adanya di Cirebon. Nah, dia katanya super semangat Kak Yoga. Nah, yang kedua nggak boleh bosen menggunakan konsep berjamaah tadi, sholat berjamaah. Kerjasama sama orang supaya berkahnya, derajatnya berlipat puluhan kali gitu ya. Dan mau mengindonesia
mungkin kita harus bekerja sama dengan 20 mitra, 30 mitra, 50 mitra mungkin ya. Tapi bisa juga dengan 5 mitra tapi yang betul-betul besar-besar. Contoh nih, contoh. Haki udah kenal teman kelasnya di Envoy, teman kelasnya Yoga nggak? Yang dari Bandung. Belum nih Pak. Nah, siapa tuh namanya? Yoga. Yang main konveksi Yang juga. cewek ya Pak? Ya, yang cewek. Oh, ada dua kan Pak, itu ada si Nenden sama si Yunitasha. Itu dua-duanya badian tuh, badian atau sepasang. Betul ya? Iya, iya, ada dua kan. Dia bayarnya cuma 5 loh. Tapi Oh, betul ya? penjualannya paling besar Pak. Tapi dia penjualannya lewat pasar Pak. Jadi Betul, dia juga ke pasar juga. betul. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh mengenai kalau Nanden tuh kayaknya omset 50-an gitu ya. Kalau Uni di Envoy 13, dia konveksi juga dari Bandung. Bayarnya cuma mungkin 5 ya. Tapi bayarnya itu orang di Tanah Abang. Udah itu terus satu lagi di Palembang mungkin sama di Medan. Satu lagi di pasar apa gitu, dua lagi ya di pasar apa. Itu kalau beli itu puluhan juta sekali beli, puluhan bahkan ratusan juta. Waktu dan ini Uni itu semester berapa ya Yoga ya? Di bawah saya Pak, dia gap year. Oke. Nah, waktu ngelamar Envoy, dan ini mungkin rekornya Envoy. Belum pernah dalam sejarah Envoy yang 13 ini ada yang ngelamar beasiswa Envoy, tapi omset 2 bulan terakhir yang dipakai buat ngelamar Envoy itu di atas 1 M. Itu saya sampai bingung nih. Saya sampai bingung, ini gimana caranya nih Yun? Terus dia cerita bahwa ya memang bayarnya seperti itu. Waktu tahun lalu dia ngelamar, tapi begitu masuk PPKM, terjun bebas, bahkan tinggal kurang dari 10% dia bilang. Tapi sekarang udah bangkit lagi, udah 3 kali lipat dari yang pada saat PPKM yang lalu. Nah, kuncinya sederhana menurut saya. You know your buyer. You know, buyer itu kan artinya kita kerjasama sama mereka ya. Dan kalau mau meng-Indonesia gitu, bisa dihitung dari omset. Atau bisa dihitung dari jumlah kerjasama yang kita ada di seluruh pelosok Indonesia. Contoh misalnya, kerjasama sama penggerak komunitas OKOC. Penggerak komunitas OKOC itu ada hampir 200 penggeraknya, tersebar di mana-mana. Dari 200 itu, kalau dilihat anggotanya mereka, itu lebih dari 500.000 orang. Ya, jadi misalnya contoh, langsung kerjasama sama mereka. Satu dikerjain sampai di atas 100 gitu. Menurut saya itu peluang untuk meng-Indonesianya besar banget. Mungkin marginnya lebih kecil atau secara omset itu nggak besar. Kenapa? Bagi-bagi kan. Tapi kalau misalnya Haki punya goal adalah impact juga, menciptakan lapangan kerja, itu terpenuhi dua-duanya. Cuan dapat, penciptaan lapangan kerja juga dapat. Jadi itu yang saya bisa share. Ini kita udah 5 menit kelewatan nih waktunya nih. Nggak dikasih tahu nih. Nggak apa-apa Pak, lanjut Pak. Seru Pak. Tapi benar tadi saya mulainya 5 menit terlambat ya. Jadi ini kita pas lah ya, satu jam. Dan ini kata Kak Emma di Cirebon, kalau bisa sebelum usia 29 harus ada, anakku udah mau katanya. Nah lo, ayo Kak Emma ini
Dia nonton nih, dia lihat nih, wah boleh juga nih lihat-lihat, udah laku tuh. tinggal DM aja, tinggal DM. Ini namanya rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak disangka-sangka. Jodoh itu adalah salah satu rezeki. Jodoh bisnis dan jodoh hidup. Dua-duanya itu yang tadi saya sampaikan. Harus cari jodoh bisnis, boleh sebanyak-banyaknya, dan juga jodoh hidup. Keren. Alhamdulillah, mantap Kak Ema. Oke, terakhir kalimat penutup dari Yoga dan dari Haki. Silakan Yoga. Terus belajar aja Pak. Jadi apapun yang ada di depan, kita harus tetap belajar karena dunia gak berhenti untuk mengajar. Oke, seperti hadis, belajar dari ayunan sampai liang lahat, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan hadisnya sahih gitu. Belum lihat soalnya. Ini Navia nanya tips cari jodoh hidup. Nah, itu ada lagi peluang terbuka. Pokoknya kan kalau minta di sini ya yang denger lah bisa lihat, bisa explore Instagramnya, mantap. Katanya jodohnya Mas Haki itu tahun depan kan mau nikahnya, jangan tunggu tahun depan, udah sekarang aja gitu. Apa yang ditunggu? Gitu Pak ya. Ngapain nunggu apa? Nunggu gedung. Oke. Iya, silakan Yoga. Mas Haki, Pak. Enggak, Yoga buat kalimat penutup. Udah. Oh iya, belajar. Oh iya, sorry. Haki. Kalimat penutup, perbanyaklah gagal. Karena kita sangat banyak belajar dari kegagalan. Dan belajarlah dari orang yang gagal. Itu Pak, itu aja sih. Cocok. Yang terakhir itu, makanya saya selalu tanya, cerita dong kepahitan-kepahitannya dalam usaha. Kenapa? Karena makin banyak belajar dari kepahitan orang lain, hikmahnya makin kaya. Soalnya kalau kita disuruh mengalaminya sendiri, mungkin nggak sebanyak kalau kita dengar dari cerita kepahitan orang. Oke, makasih banget atas waktunya. Makasih Pak Terus Indra. berjuang, terus bertumbuh. Sustainable pertumbuhannya. Jadi bukan omsetnya yang langgeng, tapi pertumbuhannya yang langgeng. Jadi itu yang saya bisa share. Makasih Yoga, makasih Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Makasih. Oke, makasih semuanya. Nah, ini kita closing. Saya mau terima kasih nih closing. Navia, makasih ya. Tadi cari jodoh hidup tuh nanti sesinya satu sesi lagi. Nanti kita jawab. Makasih Antik dan KMA dan yang lain yang nggak saya sebut. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.